Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rofiah dari jurusan Teknik Komputer dan Jaringan atau TKJ SMKN 1 Kademangan. Saya di sini akan membahas video tentang keragaman aplikasi komunikasi data. Simak lebih lanjut video ini ya. Keragaman aplikasi komunikasi data. Pengertian komunikasi data adalah suatu proses pengiriman serta penerimaan data atau informasi yang berasal dari dua atau lebih device atau perangkat, seperti contohnya komputer, laptop, atau printer dan beberapa alat komunikasi lainnya. Sedangkan data diambil dari kata datum yang berarti materi atau kumpulan fakta yang digunakan untuk kebutuhan sebuah analisa. Komunikasi adalah proses pembangunan saling pengertian serta menciptakan dan memakai informasi supaya bisa terhubung antara satu dengan yang lainnya. Macam jenis komunikasi data. 1. Jenis komunikasi data terestrial, yaitu komunikasi data yang memakai media kabel sebagai akses. Biaya yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur juga lumayan tinggi. 2. Jenis komunikasi data satelit, yaitu komunikasi data yang memakai satelitnya sebagai aksesnya. Cakupan wilayah akses satelit ini jauh lebih luas dan bisa menjangkau lokasi-lokasi yang tidak memungkinkan untuk dibangun infrastruktur terestrial. Akan tetapi, supaya proses komunikasi bisa berlangsung, bisa dikatakan cukup lama. Model komponen komunikasi data terdiri dari beberapa komponen seperti sumber atau source, pengirim atau transmitter, sistem transmisi, penerima atau receiver, dan tujuan atau destination. Pengertian dari gambar tersebut: sumber atau source yaitu komponen yang membangkitkan data atau informasi yang nantinya akan ditransmisikan, bisa berbentuk alat input di komputer. 2. Pengiriman atau transmitter. Transmitter merupakan alat yang berguna untuk memproses data yang berasal dari sumber atau source dan nantinya akan disalurkan menuju ke sistem transmisi. Untuk fisiknya berupa komputer personal yang bisa mengolah semua pesawat telepon untuk berkomunikasi dengan informasi berbentuk audio atau suara. Yang ketiga, sistem transmisi, yaitu jalur penghubung antara sistem sumber dengan sistem tujuan media yang dipakai, contohnya kabel dan gelombang elektromagnetik. Yang keempat, penerima atau receiver, yaitu alat yang berguna untuk menerima sinyal dari sistem transmisi dan nantinya akan diproses untuk dijadikan sebuah informasi. Yang kelima, tujuan atau destination. Tujuan yaitu satu komponen yang menerima informasi yang sudah dikirim oleh receiver atau penerima, kemudian diubah menjadi informasi yang sama ketika akan dikirimkan. Karakteristik dasar komunikasi data ada 4, yaitu yang pertama, peniriman, yaitu sistem yang nantinya harus memberikan data ke tujuannya. Yang selanjutnya, data harus diterima perangkat yang dimaksud atau pemakai dan hanya oleh perangkat atau yang pemakai. Kedua, akurasi. Sistem nantinya harus memberikan data akurat dan
data sudah diubah dalam transmisi akan meninggalkan sumber, sedangkan untuk data yang tidak dikoreksi tidak bisa dipakai. Yang ketiga, ketepatan waktu atau tepat waktu, yaitu sistem harus mengirimkan data di waktu yang tepat. Jika terlambat dikirim, maka data tidak akan bisa digunakan. Pada kasus video dan juga audio, pengiriman waktu yang tepat berarti memberikan data seperti yang diproduksi atau seperti aslinya, yang dimana dalam urutan yang sama saat dibuat serta tanpa penundaan yang signifikan. Yang keempat, jilter, yaitu mengacu pada variasi waktu kedatangan paket, yakni keterlambatan yang tidak merata pada pengiriman paket audio atau video. Contoh paket yaitu video yang dikirimkan setiap 3D MC. Fungsi dan tujuan komunikasi data. Pertama, lebih efisien untuk mengirimkan data dengan jumlah yang besar, memungkinkan penggunaan sistem komputer serta peralatan pendukungnya dari jauh atau remote komputer, mendukung manajemen pada masalah kontrol sebab memungkinkan pemakaian sistem komputer bisa terpusat. 4. Kemungkinan seseorang juga bisnis punya lokasi geografi. Kelima, kemungkinan pengelolaan data, pengaturan data yang ada pada berbagai sistem komputer. Yang keenam, untuk memperoleh secara langsung dari sumbernya itu sedang dibuat atau secara online. Yang ketujuh, lebih hemat waktu. Yang kedelapan, mempercepat penyebaran informasi. Sistem komunikasi data. Pertama, point-to-point communication, yaitu titik ke titik adalah sistem komunikasi data yang informasi dari sumber hanya ditujukan kepada satu poin penerima saja. Contohnya yaitu fax, telepon, dan telegram. 2. Multi-communication, yaitu titik ke beberapa penerima adalah sistem komunikasi data yang informasi dari sumber ditujukan kepada beberapa poin penerima saja. Salah satu contohnya yaitu jaringan dengan switch. 3. Broadcasting communication, yaitu komunikasi data menyebar, yaitu informasi yang diberikan sumber dapat diterima oleh semua poin yang terhubung tanpa terkecuali. Contoh, radio broadcast, televisi.